What a quote dari anak 18 tahun. Punya mindset keren gitu. Oke. Kita masuk ke Q&A ya, yang dari 3 teman-teman tadi. Pertanyaan pertama dari Rizky Yuliawan. Bro, spekulasi atau forecast aset-aset seperti emas dan kripto dengan adanya Trump's tariff. Gimana menurut lo? Oke. Gini, sebenarnya Trump's tariff ini cuma narasi, cuma cerita. Ini tesis yang gue akan bicarain ke depan, ini tesis gue, dan ini bukan fakta. Ini tesis pendapat pribadi ya. Ada kejadian di 1930-31 ya, itu namanya, ada Tariff Act juga pas itu, dibuat sama presiden. Jadi dulu itu ada the Great Depression, terusnya ditambahin Tariff Act, terusnya marketnya makin crash gitu. Jadi gue rasa Trump ini kita bilangnya nggak sebego itu gitu. Trump ini nggak pakai, mungkin tuh sering denger quote, history repeats itself gitu. Sejarah itu berulang. Trump itu nggak pengen ngulangin sejarah kayak 1930-an ini. Jadi gue rasa ini tuh cuma bentuk ancamannya, cuma bentuk kayak buat nunjukin kalau dia itu negara yang adidaya, negara yang superpower gitu. Karena gini, let's say selama ini ada yang namanya trade deficit, let's say US sama Indonesia ya kan, itu ada trade deficit 30-40%. Kenapa kayak gitu kan? Tapi gimana cara Trump itu negosiasi kalau nggak langsung ditodong pistol? Kalau langsung taruh tarif kayak gini, terus saya nggak dipasangin delay, kayak saya kemarin berlaku tanggal berapa? 8, berlaku tanggal 10. Itu mau nggak mau pemerintah Indo langsung terbang kan? Semua pemerintah tuh langsung tunduk ke Amerika. Jadi itu sama aja kayak nge-force semua negara itu buat negosiasi. Cuma menurut gue itu cuma cerita. Again, karena kenapa? Ini kita jadi dalam ya. Karena US itu punya hampir 9 triliun US dollar itu buat apa ya, dalam bentuk debt yang perlu di refinance, yang perlu diutangin lagi. Utang negara itu nggak mungkin lunas ya. US itu utangnya nggak mungkin ke nol.